Selamat datang di channel Potret Matematika. Berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara mengisi aplikasi sasaran kerja pegawai atau disingkat SKP. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana menilai SKP gitu. Kita akan membahas cara pengisian penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja atau PPK. Nah, jadi dua menu ini yang akan kita isi. Namun sebelum kita mengisi di menu penilaian ini, misalnya ini ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita pastikan dua menu sebelumnya ini sudah clear, sudah komplit diisi. Jadi sebelum kita menilai SKP dan PPK, kita cek dulu yang dua ini ya. Cek dulu yang dua ini. Yang pertama di data umum, ketika kita ingin menilai, ini biasanya dikerjakan oleh pejabat penilai ya, misalnya kepala sekolah dan lain-lain. Jadi data umumnya harus komplit dulu, harus lengkap dulu. Di sini terlihat ada beberapa yang belum terisi ya. Ketika nanti kita menilai, misalnya ini saya akan menilai, maka angka kreditnya tidak akan muncul jika di data umum belum lengkap gitu. Misalnya ini saya akan menilai ini sama ya. Misalnya saya nilai ini nilainya 1 sama. Nah, maka nilai angka kreditnya itu akan 0 karena ada sesuatu yang belum diisi di data umum. Seperti itu, ini saya kosongkan dulu. Jadi kita lengkapi dulu yang di data umum. Kita lengkapi di sini. Nah, di sini terlihat yang belum terisi adalah target persentase angka kredit PK guru. Nah, realisasinya ya, realisasinya yang belum terisi. Untuk targetnya kan sudah ketika kita menyusun SKP. Yang belum terisi adalah realisasinya. Jadi ini harus diisi dulu. Nah, di mana kita mendapatkan nilai persentase angka kredit untuk hasil PK guru, itu kita dapatkan dari nilai PK guru yang telah kita terima. Biasanya di akhir tahun pejabat penilai itu memberikan kita PK guru, hasil PK guru. Jadi di sana kita ambil. Nah, ini saya contohkan misalnya hasil PK gurunya melebihi target. Misalnya nilainya 125%. Kemudian nilai PK untuk kinerja wakil kepala sekolah, karena saya di sini menjabat sebagai wakil kepala sekolah, maka realisasi penilaian kinerja wakil kepala sekolah juga saya harus isi di sini. Misalnya realisasinya sama dengan target, yaitu 100%. Saya pilih 100%. Jadi itu yang perlu dilengkapi ya, yang dua ini untuk mengisi penilaian SKP. Lalu yang lainnya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, kita lanjut ke penilaian. Namun di sini kita cek lagi SKP-nya ya. SKP-nya dicek. Ini karena masih kosong, ini perlu disembunyikan ya. Kalau yang kosong kan perlu disembunyikan. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kembali, ketika kita sebagai seorang guru mata pelajaran, ini wajib diisi. Nah, tetapi kalau misalnya menjadi guru BK, nah berarti yang di bawahnya ini. Nah, ini sudah diberi warning di sini, khusus untuk guru BK. Jadi ini khusus untuk guru BK, yang di atas ini khusus untuk guru mata pelajaran atau guru kelas. Jadi berbeda ya. Tetapi ini dipilih salah satu. Kalau sebagai guru mata pelajaran berarti pilih yang atas. Tetapi kalau sebagai guru BK pilih yang bawah, atasnya dikosongkan gitu. Tidak bisa kita memilih dua-duanya. Oke, seperti itu. Kita sembunyikan dulu. Untuk menilai juga kita supaya lebih simpel gitu ya. Ini kita sembunyikan, caranya yang ini ya. Sebelumnya kita klik sembunyikan. Maka di sini yang kosong tadi sudah disembunyikan, tinggal yang sudah diisi. Ini SKP yang sudah diisi di awal tahun oleh guru mata pelajaran atau guru yang bersangkutan gitu, yang akan dinilai, atau pegawai negeri yang dinilai.
Jadi ini tugas pegawai negeri yang dinilai yang mengisi gitu. Lalu yang ini berikutnya ini tugas penilai gitu. Bukan gurunya yang mengisi, tetapi pejabat penilai, misalnya kepala sekolah. Oke, saya ke penilaian SKP. Nah, jadi tampilan penilaian SKP itu sama dengan tampilan pada sasaran kerja pegawai ini. Cuma di sini ditambahkan kolom realisasi. Jadi inilah menjadi nilai akhir dari SKP yang sudah dibuat oleh guru mata pelajaran tersebut. Oke, di sini untuk menilai ini, si penilai harus berpatokan pada hasil yang sudah diperoleh oleh guru yang dinilai ini. Misalnya dari laporan PK gurunya, gitu ya. Jadi ini sebagai panduan dalam menilai SKP. Kalau misalnya sesuai, berarti ini diisi saja 1, ini juga 1, ini juga. Kalau dia sesuai ya, kalau dia sesuai. Tapi kalau tidak sesuai ya dikosongkan saja. Kemudian ini kita apa namanya? Ini kita buat saja dulu. Kita buat semuanya. Lalu targetnya juga kita waktunya juga kita ini misalnya dia memang tepat di 1 tahun ya. Ini kita isi 12. Lalu berikutnya untuk PKB, ini ternyata dia mengikuti nih ya, benar dia mengikuti. Lalu ini misalnya targetnya 3, ternyata di akhir tahun dia memiliki 4 misalnya, 4 sertifikat diklat. Berarti ini kita isi 4 gitu. Jika di akhir tahun dia ada punya 4. Lalu ini kita isi dengan lamanya diklat. Jadi ini 4, ini tadi 15 hari ya, 15 hari, berarti ini 20 ya, karena dia 4, berarti 20 hari ini dilaksanakan. Kemudian menjadi peserta ini benar, artinya di akhir tahun jika dia benar ini menjadi peserta seminar, itu berarti ini kita realisasinya ada gitu. Oke, dalam 1 hari. Kemudian karya tulis ini juga misalnya ada ya. Jadi semua yang direncanakan misalnya ada semua gitu. Terrealisasi gitu maksudnya. Maka ini diisi sesuai dengan target sebelumnya. Oke, ini misalnya saya isi sesuai dengan realisasinya. Target realisasi sesuai dengan target gitu maksudnya. Kemudian sertifikatnya ada 3. Oke, kemudian harinya ini 25 hari, lalu ini 12, ini 5 hari, ini 12 bulan. Oke. Seperti ini. Nah, lalu di akhir penilaian SKP itu kita nilai pada kualitas kerjanya, kualitas hasilnya maksudnya. Kalau ini berarti dia berpatokan pada hasil PK guru, misalnya 90 nilainya. Dari target 100 gitu ya, dari target 100 nilainya 90. Oke, ini juga misalnya 90. Lalu ini dinilai, misalnya ini nilai dari kepala sekolah ya, dari atasan penilai, maksudnya dari pejabat penilai gitu. Ini 90, kemudian ini misalnya 87, ini 85. Lalu ini dilihat nilai diklatnya misalnya amat baik, berarti 95 atau 100 gitu. Kemudian ini nilai diklatnya itu ternyata kategorinya baik. Ini kita kasih aja nilai baik gitu, misalnya 85. Lalu ini juga bagus, nilai 85. Nah, ini nilai semua ini dari nilai pejabat penilai gitu. Oke, ini saya isi saja dulu. Nah, ini karena ini adalah yang mengisi adalah pejabat penilai. Oke. Ini saya isi saja sembarang dulu, cara mengisinya saja. Kemudian jika sudah terisi, maka nanti akan terlihat di sini. Ini satu ya maksudnya. Ini satu. Oke. Jika sudah ini semua diisi,
maka nanti akan terlihat nilainya di sini. Nah, ini juga bisa kita lihat antara angka kredit target dengan angka kredit realisasi berbeda. Kenapa bisa berbeda? Berarti ada sesuatu target yang ini kalau dia meningkat berarti melebihi target gitu maksudnya. Melebihi target. Misalnya tadi yang ini ya, yang ini. Ini kenapa bisa dia 12, sekian? Itu karena target realisasinya di atas 100%. Jadi di data umum ya, di sini di data umum realisasi presentasi angka kredit hasil PK gurunya 125%. Berarti nilainya itu melebihi target gitu. Melebihi target seperti itu. Kemudian karena misalnya ini wakil kepala sekolahnya nilainya sesuai target yaitu 100% tadi, maka nilai angka kreditnya sama. Jadi seperti itu untuk perhitungan angka kredit. Lalu berikutnya di sini ada kolom tugas tambahan dan kreativitas. Nah, silakan ini diisi sesuai dengan tugas tambahan. Misalnya kita memiliki tugas tambahan. Nah, misalnya menjadi seorang bendahara, itu salah satu tugas tambahan. Kemudian lagi misalnya sebagai pembina 7K misalnya, lalu misalnya pembina OSIS misalnya, itu bisa kita letakkan di tugas tambahan. Lalu di sini kita isi jumlah laporan kegiatannya, misalnya sebagai pembina OSIS biasanya per semester, berarti ada 2 laporan di sini, pilih saja 2 gitu. Maka nilai angka kreditnya 1. Seperti itu. Oke, jadi jelas. Nah, kebetulan di sini saya kosongkan saja sebagai contoh. Nanti silakan yang sesuai dengan ada tugas tambahan, kemudian kreativitas dilakukan ada, silakan nanti di sini sudah dijelaskan ya. Ini sudah dijelaskan, ada petunjuknya. Kemudian kalau ini sudah selesai berarti ini nilai capaian SKP-nya 87,65 dengan kategori baik. Nah, berarti inilah nilai dari guru yang dinilai atau pegawai negeri sipil yang dinilai oleh pejabat penilai. Oke, kalau ini sudah selesai berarti penilaian SKP sudah selesai. Lalu berikutnya kita beranjak ke penilaian perilaku kerja atau PPK. Kita klik ini, lalu kita isi sesuai dengan penilaian kita sebagai seorang penilai, pejabat penilai gitu ya. Jadi ini diisi oleh pejabat penilai, misalnya kepala sekolah. Seperti itu. Oke, misalnya ini saya isi ini nilainya ya. Nah, ini misalnya nilainya seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini untuk kepemimpinan, di sini jika dia tidak ada, biasanya kalau guru mata pelajaran lalu guru kelas itu tidak memiliki nilai kepemimpinan, gitu ya. Jadi yang memiliki nilai kepemimpinan itu hanya kepala sekolah. Jadi jika tidak diisi, diketik saja di sini tanda strip ya, strip seperti ini. Kalau ini dikosongkan, nah, maka ini akan tidak sesuai gitu. Ini harus diisi tanda strip. Oke, seperti itu. Tetapi jika yang dinilai adalah kepala sekolah gitu ya, yang dinilai itu kepala sekolah, maka nilai kepemimpinan itu mesti harus ada gitu. Jadi seperti itu untuk penilaian perilaku kerja. Nah, jika ini sudah selesai dinilai ya, perilaku kerja sudah, SKP sudah, maka di menu PPK garis miring DP3 itu akan terisi secara otomatis. Inilah istilahnya raport dari pegawai negeri sipil tersebut gitu. Kita coba buka, klik. Nah, inilah rekap nilai dari pegawai negeri sipil yang telah dinilai tadi. Jadi ini dia, bisa dicek di sini di bawahnya. Ini juga, ini identitasnya ya yang sudah diisi. Lalu ini identitas dari
yang dinilai, kemudian pejabat penilai, lalu yang di bawahnya atasan pejabat penilai, sesuai dengan isian di data umum. Oke, seperti itu. Kemudian di sini sedikit ini bisa diubah ya. Jadi pemerintah Kabupaten Lombok Utara, kemudian kantor Bupati Lombok Utara, ini silakan diubah sesuai dengan daerah masing-masing. Ini bisa dirubah. Oke, jadi seperti itu untuk penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja. Jadi jika ini sudah dinilai, berarti PPK atau DP3 kita, seorang pegawai negeri sipil, sudah selesai. Jadi ini yang akan diterima oleh pegawai negeri sipil. Demikian untuk tutorial kali ini. Kita lanjutkan pada tutorial berikutnya tentang bagaimana cara cetak semua perangkat ini dari SKP sampai dengan DP3. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bye-bye.